Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Shooter tahun 2007. Sebelum ke filmnya, saya akan mengingatkan bahwa konten ini mengandung kekerasan yang tidak cocok untuk ditonton di sekitar anak-anak. Oke lah, tanpa membuang waktu kita langsung saja ke filmnya. No one can track you through the water except the fish. 2 men. Film dibuka dengan diperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bobby Swigger dan rekannya bernama Donnie. Ternyata mereka tengah menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Visual confirmation of TS-129's current position. Jarak 900 yard tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan kematangan dan pengalaman yang jauh, mereka berhasil melumpuhkan target satu persatu. 800 yards. Wide spot on the... Namun tidak diduga, tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan heli untuk menyerang Swigger dan Donnie. Swigger merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak dijanjikan akan ada heli. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radionya. Hingga akhirnya mau tak mau Swigger harus menghadapi heli itu. Donnie sempat berkata untuk segera mundur dan melarikan diri. Namun Swigger tetap kekeh untuk meledakkan heli tersebut. Tapi naasnya heli tersebut menghujani mereka dengan tembakan. Melihat Donnie tewas, sontak membuat kemarahan Swigger membara. Dan akhirnya Swigger berhasil menembak jatuh heli tersebut. Akibat peristiwa itu membuat Swigger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Scene beralih 3 tahun kemudian. Swigger memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju. Ia ditemani dengan anjingnya yang setia menemani hari-harinya. Swigger kini mengisi hari kosongnya dengan memburu. Scene berpindah pada kantor perusahaan militer swasta yang tidak disebutkan namanya. Seorang pensiunan kolonel angkatan darat AS bernama Isaac Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swigger. Tidak ada maksud lain, sepertinya mereka akan meminta bantuan kepada Swigger. Esok paginya, Johnson datang bersama komplotannya ke tempat Swigger berada. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Swigger untuk menjalankan misi. Atas kejadian 3 tahun lalu, tentu saja Swigger menolak dan tak ingin lagi terlibat dalam dunia persniperan. Swigger menyuruh mereka untuk pulang, namun Johnson meminta waktu 5 menit untuk berbicara. Johnson memintanya untuk memberikan keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson mengharapkan Swigger agar mengarahkan semua kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Sebelumnya, Swigger menolak misi tersebut. Namun, karena Johnson kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swigger ucapkan untuk setia pada negara dan menghadapi semua musuh dari luar dan dalam, akhirnya ia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada maksud lain dari Johnson. Kemudian, Swigger mencoba menembak dari jarak 1 mil dengan bertujuan agar ia dapat menebak arah angin, kelembaban suhu, dan sebagainya. Swigger kemudian berangkat menuju kota Washington, Baltimore, dan Philadelphia. Kota-kota tersebut yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Dari 3 kota itu, Swigger mulai mengamati dari letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, dan jarak tembak. Setelah itu, Swigger melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk Swigger menjalankan misinya.
Dengan berbagai pertimbangan dan